Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Fuad Syabana. Di sini saya sudah dicikir dari Guru Mansur. Saya didampingi oleh bendahara dari Masjid Jami Al Mansur, Ustadz Khalid Safian. Dan di sini saya ditemani oleh teman-teman dari SMK 4 Jakarta, Pusat Gambir. Baiklah teman-teman semua, kita langsung saja. Selamat datang di Masjid Jami Al Mansur. Masjid Jami Al Mansur berdiri pada tahun 1717. Jadi memang masjid ini didirikan untuk membentuk satu karakter masyarakat yang ada di Batavia, sekaligus waktu itu menjadi pusat pendidikan agama Islam di daerah Batavia. Yang memang saat itu VOC dan pemerintah Belanda membatasi adanya pergerakan aktivis untuk kemerdekaan. Jadi memang Pangeran Cakrajaya atau Raden Smith diutus dari Mataram untuk membentuk dan mengajarkan pendidikan agama Islam kepada masyarakat. Sampai pada akhirnya Pangeran Cakrajaya sudah membangun masjid ini dan lalu diturunkan kepada Kiai Haji Muhammad Mansur, yaitu salah satu keturunan dari Pangeran Cakrajaya. Gitu. Dan memang di sini adalah makam dari keluarga besar Guru Mansur. Di sini saya memperkenalkan dulu. Di sini ada makam dari Guru Mansur itu sendiri. Ini makamnya. Dan ini cucu pertama dari Guru Mansur sendiri, Syekh Haji Ahmadi bin Muhammad. Dan ini sedikit, yaitu almarhum ayah saya, Syekh Haji Ahmadi bin Haji Ahmadi Muhammad. Di sini ada dua anak dari Guru Mansur, ada Haji Rofi'ah Mansur bin Haji Muhammad Mansur dan Haji Mansur binti Kiai Haji Muhammad Mansur. Dan teman-teman memang ada salah satu sejarawan mengatakan Pangeran Cakrajaya dimakamkan di daerah di komplek ini, dan katanya beliau mengatakan bahwa ini adalah salah satu ini merupakan makam dari pendiri Masjid Jami Al Mansur. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa ada salah satu peninggalan sejarah dari Kiai Haji Muhammad Mansur yang ditinggalkan di masjid ini, yaitu salah satu koper saat beliau pergi haji. Jadi beliau menggunakan koper itu untuk melakukan perjalanan ibadah haji menggunakan kapal laut. Ya, jadi memang teman-teman semua, kita sudah masuk ke ruangan yang memang waktu itu kita sedang melakukan renovasi yang diinisiasi oleh pemerintah DKI Jakarta, dan memang ini merupakan bangunan asli dari Masjid Jami Al Mansur. Ini merupakan 4 bidang yang melambangkan mazhab dalam Islam. Ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain. Dan memang masjid ini mengikuti arsitektur Jawa. Masyarakat masjid ini mempunyai perpaduan budaya akulturasi dari Jawa, China dan lain sebagainya. Dan masjid ini pernah dibenari ini kiblatnya
oleh Syekh Al-Banjari gitu. Karena waktu itu menurut Syekh Al-Banjari ada yang kurang, pada akhirnya beliau membenarkan terkait dengan saf yang ada di Masjid Jami Al-Mansur. Karena kita membenarkan anak-anak bebas hanya dengan mengantar juga. Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Gimana sih latar belakang pendirian masjid ini dan bagaimana proses perencanaan awal pembangunan masjid ini? Oke, tadi saya sudah jelaskan terkait dengan pendirian masjid ini dilakukan oleh Pangeran Cakrajaya atau Raden Muhid yang memang bertujuan untuk mendirikan sebuah salah satu pengajaran atau mengajarkan kepada masyarakat bahwa supaya masyarakat Batavia itu menerima pendidikan dan juga pusat kajian Islam yang untuk masyarakat Batavia. di samping itu pusat kajian juga untuk pergerakan. Jadi memang masjid ini dijadikan pergerakan untuk ranah kemerdekaan. Jadi beliau menggerakkan masyarakat untuk supaya bangkit untuk melawan penjajah. Gitu. Ya Pak Ustaz. Maaf Pak Ustaz. Untuk periode waktu pembangunannya karena tidak tercatat ya Iya, dalam sejarah masjid ini mungkin dalam sekarang itu sudah berapa lama? Hampir 300 tahun lebih. 300 tahun. 300 tahun. Kita udah mengalami beberapa kali renovasi dari mulai pembangunan masjid pertama, ada pelebaran sampai ke depan jalan, dan yang terakhir ini dirombak total, tapi tidak mengurangi nilai-nilai sejarah yang ada di masjid ini gitu. Ya, kita renovasi total itu dilakukan pada tahun 2020 gitu. Jadi memang pembangunan ini diinisiasi oleh pemerintah DKI Jakarta dengan tidak menghilangkan nilai-nilai yang ada di masjid ini. Salah satu yang tiang ini dan juga menara masjid yang di luar. Pintu yang digunakan juga masih menggunakan kayu-kayu yang lama, cuman sudah dimodifikasi gitu. Dimodifikasi dan juga diperbaharui gitu supaya tidak kehilangan nilai sejarahnya atau historisnya. Jadi gini Pak Ustadz, siapa sih yang mempunyai ide dalam pembangunan masjid ini? Dalam mempunyai ide untuk pembangunan awal itu dari Kerajaan Mataram gitu. Ya, Raden Muhid. Raden Muhid tadi gitu. Jadi memang beliau menginisiasi untuk didirikan sebuah masjid di daerah Batavia untuk dilakukan melaksanakan pendidikan kepada masyarakat sekitar seperti itu, dan pergerakan awal Islam misalnya. Di samping untuk tempat ibadah juga untuk sarana pendidikan untuk warga sekitar, dan sekaligus untuk memompa semangat warga kita untuk menentang penjajahan. Iya. Saya mau nanya, tantangan atau hambatan yang dihadapi selama proses pendirian masjid apakah ada? apa? Tantangan tantangan yang dihadapi selama pembangunan masjid itu ada atau tidak? Seperti itu. Pembangunan dari awal itu Iya. Atau mungkin pas renovasi itu. kalau untuk tantangan mungkin enggak, karena kita dapat support dari warga sekitar. Untuk tantangan nggak ada ya, apalagi pas revitalisasi ini ya kemungkinan besar nggak ada tantangan. Cuman waktu itu kalau seperti pada umumnya tantangannya paling masalah kendala dana aja, makanya kita menggandeng pemerintah daerah untuk membangun renovasi masjid ini. Karena kan masjid ini kan dulunya ada di permukaan jalan, berhubung jalan makin tinggi, Iya. ini ada di bawah jalan nih. Sering terjadi kebanjiran kalau pas musim banjir. Ini tadi kan ini kan dikeruk lagi nih. Tadi diuruk sampai sepinggang tiang, Tadinya tiang hanya sampai sini diuruk, gitu. Jadi memang waktu saat pembangunan itu kita menggali ulang sampai ketemu dasar, sampai ketemu titik ini, sampai ketemu profil aslinya, profil aslinya. kurang lebih 1 meteran. Ustaz, nama selanjutnya, perkembangan masjid ini sampai saat ini itu bagaimana? Ya, untuk perkembangan masjid ini tentunya memang banyak silih berganti kepemimpinan gitu, dan memang saat ini masjid ini tetap dijadikan sentral. Yang pertama itu budaya, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga itu adalah kegiatan masyarakat. Dan memang kita di sini selalu mendapatkan support dari lingkungan sekitar agar pendidikan di dalam masyarakat itu terus berjalan, pendidikan agama terutama terus berjalan.
Sebelumnya maaf Ustadz, tadi kan ada makam Kiai Haji Ustadz Mansur. Iya. Nah itu tuh beliau itu emang udah beramanat untuk dimakamkan di masjid ini atau bagaimana? Nah, kalau untuk dari sejarahnya, Oke. Waktu zaman dulu kan kalau seandainya para tokoh gitu kan ya, para pendiri Iya. masjid, ulama-ulama gitu kan, dulu kan belum ada perda untuk memakamkan seperti sekarang. Kalau sekarang nggak boleh mau jadi TPU. Iya. Kalau dulu karena kita masih lahan masih luas dan kita penghormatan kepada beliau, Tuan Guru Mansur yang sudah mendedikasikan sendirinya untuk berkembang Masjid Mansur, kita makamkan di Masjid Al Mansur. Nggak masalah untuk itu, Bang. Iya. Nggak masalah wasiat atau nggak wasiatnya, Bang. Udah. Itu hanya ingin menghargai. Iya. Gitu. paling aku tambahin sedikit ya. Iya. Gitu. Jadi memang pada saat tahun 1967 itu memang ada beberapa khusus dari pemerintah yang saat itu ya, beliau diizinkan dimakamkan di depan. Delegasi ya. Ada delegasi dan juga pada tahun 1993 pemerintah khususnya pemerintah DKI Jakarta menobatkan masjid ini menjadi masjid nama Masjid Al Mansur. Itu untuk mengenang jasa-jasanya beliau dalam melawan penjajahan Belanda. Seperti itu. Dan pada akhirnya tidak hanya masjid ini saja, beliau juga dikenang sebagai nama jalan di daerah Jembatan 5 sini. Sepanjang Roksi sampai itu Bagus Angke. Flyover nama jalannya Kaji Muhammad Mansur. Kayak Ya. Muhammad Mansur. Gitu. Jadi jangan salah teman-teman ya. Ada dua. Jadi ada dua nama Ulama. ada dua nama ulama. Yang pertama itu di Tanah Abang, Mas Mansur, Mas Surabaya Mansur, asalnya. Itu Surabaya asalnya. Tapi memang kalau Guru Mansur itu dari sini, asli dari sini, Betawi sini. Ulama Betawi. Salah satu ulama dengan keilmuan falaknya yang sampai sekarang masih digunakan referensi dari lembaga-lembaga hisab. Kitab-kitabnya masih digunakan di pesantren-pesantren. Beliau menerbitkan mempunyai kitab masterpiece-nya 11 ya, 11 kitab. Kalau nggak salah kurang lebih 11 kitab. Salah satunya Sulamun Yatain. Yang sampai sekarang masih jadi rujukan pesantren-pesantren, lembaga-lembaga hisab untuk menentukan awal Ramadan, awal Syawal. Awal Idul Adha dan lain sebagainya.